Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum dimulai belajarnya, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Table of Contents. Hari ini untuk pembelajaran 1 sampai 3. Yang pertama, PPKN, kita akan belajar makna simbol Pancasila, terkhusus sila ke-3. Kemudian bahasa Indonesia. Yang kedua, itu tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Kemudian yang ketiga, IPA, pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan yang keempat, IPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang kelima, yaitu SBDP, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Langsung saja, yang pertama, PPKN, yaitu makna simbol sila ketiga Pancasila. Makna sila ketiga Pancasila. Banyak sekali jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dari sebutan negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar rakyat Indonesia itu adalah sebagai petani. Kemudian negara maritim, yang mana banyak pula masyarakat Indonesia bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, salah satunya dengan gotong royong. Nah, sekarang di sini, apakah ada hubungannya antara sikap gotong royong dengan makna dari sila ketiga? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sila ketiga, bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, makna dan arti dari simbol sila ketiga yaitu sebagai masyarakat, kita harus bersatu dan tidak terpecah belah walaupun beragam latar belakangnya. Sukunya beragam, agamanya beragam, kemudian daerah tempat tinggalnya beragam pula. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Lanjut, pentingnya budaya tegur sapa. Jadi, kita hidup bermasyarakat itu harus tetap bertegur sapa dengan siapapun yang ada di lingkungan kita. Misalkan sekarang lagi di rumah, tetap bertegur sapa. Misalkan mau keluar rumah dengan tetangga di sebelahnya, di sebelah rumah, dan sebagainya. Nah, itu kenapa kita harus bertegur sapa? Yang pertama yaitu membuat kita lebih peka terhadap orang lain. Jadi kalau kita tetap bertegur sapa, tetap jalin silaturahmi, kita akan tahu bagaimana kondisi orang lain dan sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menambah relasi atau pertemanan. Ketika kita walaupun itu tidak kenal, kita tetap bertegur sapa, saling menghormati. Nah, di situ nanti akan terjalin baik hubungannya, pertemanannya. Yang ketiga yaitu membentuk kerukunan di masyarakat. Kalau kita tetap bertegur sapa, nah itu akan meminimalisir pertengkaran. Iri, dengki kepada tetangga itu akan hilang gitu ya. Lanjut. Langsung ke exercise PPKN. Yang pertama, mengapa sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin? Apa hubungannya? Silahkan dijawab di buku tulisnya. Jangan lupa soalnya ditulis ya. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra.
Dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita-cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yaitu dongeng adalah cerita yang memang dia tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan yang dilakukan secara turun-temurun untuk mewariskan pesan moral yang ada di dalamnya. Pesan dongeng itu dapat kita ketahui dari kejadian-kejadian yang ada di dalam dongeng tersebut setelah kita membacanya. Nah, dan orang yang menceritakan dongeng itu disebut pendongeng. Unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Unsur-unsur yang harus ada yaitu yang pertama ada tokoh, itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah tempatnya, ada di mana itu ceritanya. Yang ketiga, awal cerita. Yang keempat, akhir cerita. Yang kelima, sifat tokoh. Yang keenam adalah pesan moralnya. Lanjut, exercise bahasa Indonesia. Nah, silakan ditulis juga ya di buku tulisnya. Nomor 2, bagaimana cara mengetahui pesan moral yang ada atau yang terdapat pada dongeng. Nah, itu kalian gimana ya bisa tahu harus apa dulu biar bisa tahu pesan moralnya. Lanjut, ketiga yaitu IPA, pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Mengolah sampah rumah tangga dengan mudah, yaitu tujuannya yang pertama, membuat sampah mempunyai nilai ekonomi. Yang kedua, mengubah sampah menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Yang ketiga, yaitu membantu menekan dampak negatif yang ditimbulkan sampah terhadap lingkungan. Lanjut, langkah mengolah atau langkah mengelola sampah. Yang pertama yaitu pisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada sampah plastik, kemudian sampah kertas atau sampah dedaunan silahkan dipisah. Kemudian yang kedua yaitu buat sampah organiknya itu menjadi pupuk. Misalkan dedaunan itu kan tadi sudah dipisah, nah itu digunakan untuk pupuk. Yang ketiga, daur ulang sampah anorganiknya. Contohnya seperti kertas, kardus, plastik, botol kaca, dan sebagainya. Itu silahkan didaur ulang. Bisa digunakan untuk pot bunga atau kerajinan-kerajinan tangan yang dia berfungsi kembali. Yang keempat yaitu daur ulang sampah elektronik. Nah, sampah-sampah elektronik yang habis kabel-kabel atau apa itu bisa didaur ulang kembali. Yang kelima yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu artinya mengurangi. Jadi sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Kemudian reuse itu artinya memakai kembali. Jadi sebisa mungkin dipilah barang-barangnya yang bisa dipakai kembali. Dan yang terakhir adalah recycle. Jadi recycle itu adalah mendaur ulang. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi itu bisa didaur ulang, bisa digunakan untuk pot bunga dan sebagainya. Exercise IPA nomor 3. Sebutkan contoh dari sampah organik. Sampah organik contohnya apa saja? Boleh disebutkan 2 atau 3 contoh. 4. IPS. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Proses pengolahan kayu. Nah, di samping sudah ada gambar proses pengolahan kayu dari hutan, kemudian dipotong atau ditebang, kemudian jadi kayu gelondongan sampai ke pengrajin kayu. Dari pengrajin kayu masuk ke toko mebel, kemudian kita beli. Nah, jadi mebel-mebel atau kursi, kemudian lemari yang ada di rumah itu asal muasalnya
adalah dari kayu yang ada di hutan. Nah, kayak gitu ya. Kita bahas, tukang kayu merupakan sebuah profesi yang harus mempunyai jiwa seni tinggi supaya barang yang diproduksi itu bernilai dan bagus. Nah, ketika dia punya jiwa seni yang tinggi, maka barang itu ketika sudah jadi, nilai jualnya akan semakin besar. Kemudian, gambar di samping merupakan proses pembuatan meja kursi yang terbuat dari kayu sampai ke rumah kita. Prosesnya seperti itu tadi. Nah, kayu yang dihasilkan dari pohon-pohon yang ada di hutan yang sengaja ditanam dan dibudidayakan oleh manusia. Nah, sengaja kayu-kayu itu didapat dari hutan. Pohon-pohonnya memang sengaja ditanam sama manusia. Nah, ketika dia menebang pohon yang sudah agak tua, kemudian dia menanam lagi, begitu seterusnya. Tapi jangan lupa ketika kita menggunakan sumber daya alam tidak boleh berlebihan. Jadi tetap harus menghemat. Ada meja kursi yang di rumah masih bisa dipakai, jangan beli lagi. Jadinya menumpuk sampai banyak sekali. Jadi kita juga ketika memakai itu tidak berlebihan. Lanjut ya. Exercise IPS keempat. Sebutkan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam proses pengolahan kayu menjadi mebel dan sampai ke rumah kita. Jadi tadi sudah ada prosesnya, kegiatan ekonomi yang terjadi itu apa saja? Distribusi dari awal ya. Produksinya itu kegiatannya apa? Kemudian distribusinya itu kegiatan apa, dan konsumsinya itu kegiatan apa dari gambar proses itu tadi. Silahkan dijawab di buku tulisnya. Lanjut ke SBDP, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah, kita belajar tentang sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa merupakan sebuah kerangka atau gambar kasar penggarapan karya lukis. Jadi gambar kasarnya sebelum benar-benar jadi lukisan itu dinamakan sketsa. Unsur pembentuk sketsa. Jadi ketika kita membentuk sebuah sketsa, itu unsur pembentuknya ada garis. Biasanya dia menggunakan garis bantu ketika membuat bentuk gambar 3 dimensi. Setelahnya garis yaitu warna, kemudian bidang, dan yang terakhir adalah bentuk. Yang kedua, jenis sketsa. Jenis sketsa ada 3, yaitu sketsa gambaran garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, sketsa cepat. Dan yang terakhir adalah study sketsa. Dan fungsi sketsa yang terpenting yaitu dapat meminimalisir sebuah kesalahan dalam karya lukis 3 dimensi, gitu ya. Nah, di sini keterangan dari jenis sketsa. Jenis-jenis sketsa yang pertama tadi adalah sketsa gambaran garis besarnya saja. Apa sih maksudnya? Yaitu berupa garis-garis dengan bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Jadi dia hanya garis-garis saja, bentuknya sangat sederhana tanpa rincian-rincian dari gambar itu. Dan itu tidak terselesaikan secara penuh gitu. Kemudian kalau sketsa cepat itu menggunakan beberapa garis untuk menampilkan sketsa yang telah selesai. Kalau yang sketsa gambaran garis besarnya itu hanya garis besarnya saja. Misalkan kamu gambar rumah ya garis besarnya saja bentuk rumah. Nah, kalau sketsa cepat itu dia sudah telah selesai. Jadi sudah ada pintunya dan sebagainya, sudah detailnya masuk semua. Kemudian study sketsa di sini adalah coretan dari umumnya suatu gambaran. Jadi umumnya suatu gambaran bagaimana? Nah, itu dinamakan study sketsa. Lanjut, exercise SPDP. Kelima, sebutkan 3 jenis sketsa. Nah, tadi sudah dijelaskan 3 jenis sketsa, itu kamu disuruh menyebutkan apa saja jenisnya. Tidak perlu dijelaskan, hanya disuruh menyebutkan saja. Seperti itu tadi pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan japri ke Teacher Rosi. Terima kasih.
tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.